lembaga gerejawi, bukan lembaga agamawi. Kok dokter-dokter ini nggak pakai otak gitu loh. Ya, itulah karena saking nafsu jahatnya itu melumpuhkan akal sehatnya. Jadi dungu, kayak Rocky bilang itu. Saudara-saudara yang kekasih, itu aja yang diributin. Sedangkan banyak sekali ini kasihan STT terancam. Mau ditutup lah masalah mereka, masalah jafung, masalah. Waduh, banyak sekali 1001 persoalan sekolah tinggi teologi atau perguruan tinggi keagamaan Kristen ini. Apalagi dengan aturan menteri yang tambah ribet, tambah rumit. Mestinya kita bersatu untuk memperjuangkan bersama kepentingan lembaga-lembaga teologi kita ini. Macam sudah dari awal bilang ini sudah dikaji, sudah dilihat, sudah diperiksa, nggak ada masalah. Masa seorang scholar yang punya titel hebat-hebat, pimpinan-pimpinan BMPTKK ini katanya hebat-hebat yang sekarang ini. Terus kajian dalam meneliti, memeriksa kesiapan seminar aja kacau kayak begini. Statement tumpang tindih satu dengan yang lain. Saya pikir BMPTKK nggak usah minta maaf pengurusnya. Karena Anda sudah tahu resikonya kok. Hanya untuk pencitraan diri percuma gitu loh. Minta maaf ini justru lebih menegaskan. Ini buktinya. Mereka minta maaf. Mereka yang menyebabkan kerusuhan ini nih, para pimpinan BMPTKK ini nih. Makanya mereka layak mundur. Ya itu ujung-ujungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya. Kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Seminar nasional yang diadakan oleh BMPTKKI, teman-teman. Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Kristen. Ini adalah lembaga organisasi yang membawahi seluruh sekolah tinggi teologi dan juga sekolah-sekolah Kristen tentunya. Ini adalah mitra pemerintah. Ini adalah badan organisasi yang benar-benar harusnya diisi oleh orang-orang pintar, orang-orang akademis. Tetapi entah kenapa teman-teman ya, kita melihat BMPTKKI ini malah jadi badut. Mohon maaf saya katakan. Menurut penilaian saya, BMPTKKI yang diisi oleh doktor-doktor, profesor-profesor, orang-orang pintar, ini kok malah melakukan blunder yang sangat luar biasa. Ini membuat mereka jadi tontonan dan jadi bahan cemoohan. Belum lagi setelah mereka membuat seminar nasional tersebut, yang tentu saja mendapatkan respon luar biasa, penolakan luar biasa, karena di seminar nasional tersebut, Dr. Yonatan Purnomo membongkar kesalahan dari Lembaga Alkitab Indonesia dalam menerjemahkan, dalam membuat Bible atau Alkitab versi Indonesia. Dan kita tahu, banyak sekali pendeta-pendeta, orang-orang di luar sana ngamuk karena apa yang dilakukan oleh Yonatan Purnomo dalam hal ini, dalam kapasitas ini, mewakili BMPTKKI, ini membuat, mencoreng, mempermalukan orang-orang Kristen. Ini seperti mengakui bahwa kita salah selama ini. Mengakui bahwa kekristenan memang kitabnya sudah dirubah-rubah. Seperti yang tertulis di Quran. Artinya Anda mengakui bahwa Islam yang benar, kita salah. Ini tentu saja membuat pendeta-pendeta yang lain ngamuk, teman-teman. Mana mungkin mereka terima. Itu seperti Anda ingin menyatakan agama kita salah, yang sana yang benar. Karena memang nubuatannya terjadi. Dan itu membuat Dr. Yonatan Purnomo itu dihajar habis-habisan, teman-teman. Dihajar habis-habisan dari segala sisi, dan begitu juga dengan Ketua Umum BMPTKKI, Profesor Stefri Lumintang. Itu didesak untuk klarifikasi dan minta maaf, serta mundur dari jabatannya. Wah, ini mengejutkan, teman-teman. Dan ternyata di dalam ada konspirasi jahat, menurut Pendeta Joshua Teu. Karena kita orang luar nggak tahu, teman-teman. Harus orang dalam yang tahu apa yang terjadi di dalamnya. Dan ini dibongkar. Dibongkar oleh Joshua Teu. Ini mengejutkan. Di konten yang saya taruh di Jadid HMC, saya sudah kasih tahu ya, apa sejarah BMPTKKI, apa peranan Joshua Teu, dan bukti foto-foto. Dan di sini, kita akan melihat bagaimana Profesor Stefri Lumintang membuat blunder. Membuat satu blunder yang sangat besar. Para pengurus melakukan blunder. Dengan membuat satu klarifikasi yang berujung mereka dihakimi habis-habisan. Nah, inilah saya bilang. Sebelum kita lakukan klarifikasi, kita pikir dulu. Yang pertama, perlu nggak klarifikasi tersebut? Contoh nih, kita dituduh. Ya, contoh misalnya saya dituduh oleh para Polikardus. HMC begini-begini begitu. Terus ada pihak muslim yang termakan omongan tersebut. Termakan. Terus suruh, klarifikasi bang, klarifikasi gitu. Saya akan lihat,
apakah perlu kita untuk mengklarifikasi? Karena klarifikasi itu biasanya kalau sudah bersifat itu sangat mengganggu. Kalau enggak ngapain kan begitu? Karena di dalam klarifikasi cuma dua hal. Kamu setuju dengan polemik yang sedang terjadi? Kamu mengakui bahwa polemik itu memang benar, ya tuduhan itu benar, atau yang kedua, kamu katakan bahwa tuduhan itu semua salah. Contoh, kamu dituduh mencuri. Semua orang bilang, oh kamu mencuri. Kamu klarifikasi, kan cuma dua. Kamu bilang, iya, saya nggak sengaja mencuri. Iya, itu memang saya mencuri. Atau yang kedua, kamu mengatakan, tidak, saya tidak mencuri. Kan begitu. Hanya dua hal ini. Dan apakah itu penting? Itu dulu yang harus dipertimbangkan. Kalau kita di Islam, teman-teman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah mengatakan, orang yang suka kita akan percaya dengan kita. Tetapi orang yang tidak suka dengan kita, mereka pasti akan ngomong segala hal. Mereka akan buat fitnah segala hal, teman-teman. Jadi nggak perlu kita menjelaskan siapa diri kita. Kita nggak perlu menjelaskan siapa diri kita kepada orang-orang. Biarkan orang-orang yang menilai dari perbuatan kita, reputasi kita, apa yang selama ini kita kerjakan. Sesimpel itu. Orang juga punya mata, punya akal untuk melihat. Untuk menyaring. Sesimpel itu. Nah, jadi apa yang dilakukan BNPT KKI dengan membuat satu klarifikasi yang sebenarnya pun pernyataannya itu kayak penuh dengan ketakutan, penuh dengan tekanan. Kalau saya lihat ini karena tekanan sehingga mereka buat, dan itu membuat mereka tuh malah tambah bonyok. Kalau saya bilang tambah bonyok, kenapa tambah bonyok? Itu di channel-channel Polikardus, teman-teman. Di channel-channel para pendeta, para anggota-anggota BNPT KKI. Mereka malah mengatakan itu adalah klarifikasi yang blunder. Klarifikasi yang salah. Klarifikasi yang malah membuat mereka terkesan, ya sekali lagi, terkesan teman-teman ya. Terkesan bahwa mereka yang salah. Contohnya, channel Verbum Veritatis ya, ini salah satu member juga, Doktor Teologi, Deki Ngadas, itu mengatakan apa? Klarifikasi blunder. Klarifikasi blunder. Ya semua akan bilang seperti itu. Jadi gimana klarifikasinya? Ya kita dengarkan dulu ya, nanti baru kita nilai. Lembaga gerejawi, bukan lembaga agamawi. Kok dokter-dokter ini nggak pakai otak gitu loh. Ya, itulah karena saking nafsu jahatnya itu melumpuhkan akal sehatnya. Jadi dungu, kayak Rocky bilang itu. Saudara-saudara yang kekasih, itu aja yang diributin. Sedangkan banyak sekali ini kasihan STT terancam. Mau ditutup lah, masalah mereka, masalah jafung, masalah. Waduh, banyak sekali 1001 persoalan sekolah tinggi teologi atau perguruan tinggi keagamaan Kristen ini. Apalagi dengan aturan menteri yang tambah ribet, tambah rumit. Mestinya kita bersatu untuk memperjuangkan bersama kepentingan lembaga-lembaga teologi kita ini, pendidikan keagamaan Kristen ini. Ini yang ada dialihkan kepada keributan masalah teologi yang sebenarnya sudah berabad-abad ribuan tahun ini masalah Tritunggal terus saja diributkan. Aduh. Udah stop lah. Oke, lanjut. Kitab Tertullianus tidak kanon dan bahwa penggunaan kata Tritunggal akan mengarahkan seseorang kepada ajaran Tertullianus yang dianggap bidat. Ya betul saudara-saudara, ini betul. Apa yang menjadi kajian Dr. Yonatan, kalau itu betul-betul berdasarkan faktual, historical, yang dapat dipercaya, ya Anda harus uji sendiri, Anda harus buktikan bahwa Dr. Yonatan salah. Anda yang bertugas, bukan Pak Yonatan yang harus membuktikan dirinya benar. Dia sudah mempresentasi keyakinannya bahwa apa yang merupakan hasil penelitiannya yang disuguhkan dalam seminar itu, dia yakini kebenarannya. Anda yang bertugas membuktikan dia salah. Nah, kalau sekarang dalam posisi belum ada lawannya, Pak Yonatan, belum ada yang membuat semacam antitesis dari materi yang disampaikannya, berarti apa yang dikatakan Pak Yonatan Purnomo bahwa oneness tidak bisa dipersalahkan. Ini yang lain-lain, Tritunggal apapun. Karena apa? Kitab yang tidak kanon gitu loh. Jadi kalau menurut Pak Yonatan, ini sama-sama bidat nih semua nih. Ya, jadi yang penganut alat Tritunggal ini bidat gitu loh. Nah, ini yang namanya maling teriak maling, maling teriak maling, sembunyi balik dinding, pengecut lari terkencing-kencing. Itu lagunya Iwan Fals gitu. Ya, lempar batu sembunyi tangan. Ini maling teriak maling, bidat teriak bidat. Para Trinitarian ini, kaum Trinitarian ini
sudah dianatema oleh gereja, dikutuk oleh gereja, diekskomunikasikan, dianggap bidat. Sekarang bertingkah belagu lagi. Lalu mengatakan yang lain bidat. Padahal dia bidat. Menurut Yonatan Purnomo ya. Jadi namanya bidat, teriak bidat. Oke, lanjut. Sehubungan dengan hal ini, BMPT KKI menegaskan bahwa hasil kajian biblika yang diseminarkan tersebut bukan merupakan arah teologis atau dogmatis atau ajaran gereja yang diklaim dan dianjurkan oleh BMPT KKI, di mana terdapat berbagai denominasi gereja dan ajaran gereja masing-masing. Setuju. Ya, apa yang menjadi statement klarifikasi BMPT KKI, asal pengakuan iman dibuang. Tapi kalau pengakuan iman dipertahankan, itu berarti masuk. Pernyataan ini tidak benar. Ya karena apa? Ini masalah dogma. Dan orang ributkan masalah dogma kan pengakuan iman. Dianggap Pak Yonatan melanggar pengakuan iman, menciderai pengakuan iman yang merupakan bagian eksplisit dari anggaran dasar BMPT KKI. Jadi nggak relevan ini, nggak sinkron pernyataan klarifikasi ini. Makanya kalau itu mau dianggap benar, harus hapus yang namanya pengakuan iman itu. Itu produk tidak sah. Itu klausul tentang pengakuan iman itu produk anak haram, tanda kutip. Diharamkan. Karena apa? Karena mengkhianati komitmen awal pendirian BMPT KKI yang bersejarah ini. Itu saudara-saudara ya. Oke, lanjut. Sebelum ditampilkan materi dalam bentuk PPT telah diberikan kepada Ketua Bidang 3 dan Ketua Umum. Tuh kan? Dan telah diperiksa. Tuh. Tidak memiliki hal-hal yang diperdebatkan. Tidak Antara memiliki lain hal-hal yang diperdebatkan. Itu sudah dibilang, itu naskahnya sudah diperiksa oleh Ketua Umum dan Ketua 3. Dan ternyata tidak ada hal-hal yang sifatnya melanggar ketentuan gereja dan sebagainya. Jadi kajian ilmiah sudah diterapkan. Bahkan sudah diperiksa oleh Ketua Umum dan Ketua 3, saudara. Dan menilai bahwa materi ini tidak menghakimi Allah Tritunggal dalam konteks anutan gereja. Ya, jadi BMPT KKI bukan lembaga untuk menghimbau apalagi memaklumatkan bahwa gereja harus mengganti dogma yang mereka anut. Yang tadinya Allah Tritunggal 3 pribadi lalu berpindah kepada Allah Tritunggal Kalsedon. Nggak ada. Ini hanya kajian akademik, basisnya akademik dengan tidak menghakimi, tanda kutip ya. Karena ini merupakan hasil kajian. Menurut penilaian BMPT KKI begitu. Lanjut. Jadi, saudara, dari penilaian pimpinan bahwa materi seminar ini sah-sah saja karena itu dalam tataran akademik dan bisa dibantah dengan antitesis yang mau dibuat materi lain, materi pembanding atau penyanggah, pembantah. Tidak ada masalah. Dan artinya di sini ini pendapat kedua ini. Jadi sudah ada dua pendapat ini. Pendapatnya Dr. Yonatan Purnomo sebagai pembicara, pemateri, lalu pendapat pimpinan BMPT KKI terhadap materi ini ya, kita sudah dengar sendiri, saya nggak usah ulang lagi. Lalu nanti ada pendapat ketiga nih dari grup yang berseberangan dengan pembicara Yonatan Purnomo dan juga pimpinan Pak Stefri dan kawan-kawan. Sudah nanti ada 3 pendapat ini. Nah, ini kan jadi tambah seru ini saudara. Tidak apa-apa. Itu karena memang ulah kalian gitu loh. Ribut dan menghabiskan waktu energi gara-gara pengakuan iman yang saudara masukkan dengan tambahan fakta integritas segala macam. Aduh, konyol banget sih. Hanya untuk menyingkirkan Joshua Tewu dari BMPT KKI kalian jadi tolol. Ya udah, lanjut. BMPT KKI menghargai hasil karya penelitian ilmiah siapapun dan mendorong untuk dilakukan secara benar dan tidak menimbulkan tuduhan atau ekses yang bersifat meluas. Hasil penelitian menjadi kekayaan bersama untuk dibedah, diteliti kembali, baik untuk menegaskan, menguatkan, atau sebaliknya, menyanggah atau menolak melalui hasil penelitian dalam tema yang sama. Ya, itu jelas sudah. Kan tegas ini. Nggak perlu dibahas lagi. Udah clear. Kalian tinggal menggunakan hak jawab namanya. Kalau di dalam dunia kewartawanan, Anda dipublikasikan, ada pembicaraan mengenai Anda atau materi Anda atau hal-hal yang mengenai apa yang Anda percayai, Anda tidak senang, minta hak klarifikasi, hak jawab. Mana teolog-teolognya Tritunggal Trinitarian ini? Bikin aja seminar, minta BMPT KKI memfasilitasi Anda menyelenggarakan seminar yang sama tapi dalam perspektif yang berseberangan dengan perspektif Dr. Yonatan Purnomo. Itu baru gentle. Nggak usah pakai anggaran dasar. Duh, kampungan. Nggak usah pakai kekuasaan segala macam organisatoris itu. Kalian kalau pakai begitu saya juga bisa pakai untuk soal hukum, saya bisa gugat kalian kok. Nanti malu kalian. Ente yang merusak BMPT KKI kok. Nggak mungkin saya yang dirikan rumah itu lalu saya mau hancurkan. Kamu yang justru mau hancurkan, saya berusaha mencegah ini. Saya nggak mau BMPT KKI dihancurkan oleh orang-orang seperti kalian. Yang baru muncul tiba-tiba, nggak tahu motifnya apa, lalu bikin gerakan-gerakan yang ngaco gitu loh.
Keputusan rapat pengurus BMPT KKI termuat dalam beberapa hal sebagai berikut. Perhatikan 1. ini, saudara, perhatikan ini. Sebagai tanggung jawab peneliti dan narasumber tunggal, BMPT KKI mendorong Bapak Dr. Yonatan Purnomo untuk melakukan pernyataan klarifikasi seminar pada poin-poin yang dianggap menimbulkan dampak di atas. Ya, stop. Nih, poin 1 ini saya mau soroti keras ini. Pernyataan atau statement dari pimpinan BMPT KKI dari hasil rapat pimpinan kemarin untuk menanggapi kisruh yang terjadi di tubuh BMPT KKI atas hasil seminar nasional itu, meminta supaya narasumber Dr. Yonatan Purnomo sebagai narasumber tunggal itu didorong atau dihimbau. Tidak ada kata diwajibkan atau diharuskan, tapi didorong, artinya dimotivasi, dihimbau supaya memberikan pernyataan klarifikasi, pernyataan yang sifatnya clarified, klarifikasi atas poin-poin yang dianggap bermasalah. Waduh. Ini jebakan ini bagi Dr. Yonatan Purnomo. Kalau saya, Dr. Yonatan Purnomo, saya tidak akan lakukan itu. Saya menghimbau dari sini, jangan mau lakukan itu. Ya, Dr. YP. Ini jebakan. Kenapa saya bilang jebakan? Karena ini paradoksal. Dari apa yang menjadi hasil kajian pimpinan BMPT KKI, itu sebenarnya hanya tinggal memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang protes berseberangan terhadap materi seminar Dr. Yonatan Purnomo. Dan itu harus dilawan dengan materi tandingan. Kalau Anda mengatakan Dr. Yonatan Purnomo harus memberikan pernyataan klarifikasi atas poin-poin yang meresahkan, yang menjadi viral, yang menimbulkan masalah, itu berarti penghakiman bahwa Dr. Yonatan Purnomo ini adalah pengacau, pembuat huru-hara dengan materi seminarnya itu. Dan itu juga melibatkan BMPT KKI yang katanya sudah memeriksa materi itu tidak masalah dan bisa disuguhkan sebagai materi seminar dalam tataran akademik. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ini nggak masuk akal nih pernyataan-pernyataan atau klarifikasi seperti ini nih, ya. Kenapa? Tahu nggak arti klarifikasi? Arti klarifikasi itu artinya Anda diminta untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap oleh pemrotes Anda itu bermasalah, itu salah, itu tidak benar, itu menciderai kami, itu melecehkan kami dan lain sebagainya. Klarifikasi itu hanya dua isinya. Kalau Anda tidak menegaskan bahwa apa yang Anda sampaikan Pak Yonatan nih, saya bicara sama Pak Dr. Yonatan nih, dan dengan itu menjadi bumerang buat Anda yang akan lebih dikejar oleh mereka-mereka yang punya otak-otak nggak beres ini. Jangan mau Pak Yonatan Purnomo, jangan mau berikan klarifikasi karena dua jawaban Anda itu akan jadi bumerang buat Anda. Sebenarnya ini cuma alasan untuk apa? Menyingkirkan Anda, menumbangkan Anda supaya posisi Anda itu diduduki oleh orang-orang yang ribut-ribut ini, yang menginginkan posisi itu. Dan juga akan menyeret Pak Stefri Lumintang untuk turun tahta supaya mereka juga duduk di situ. Ini akal-akalan ini, saudara-saudara. Ya, percayalah. Dan saudara-saudara yang kekasih, Pak Yonatan kalau mau berikan statement, kan dibilang namanya didorong, dimotivasi, dihimbau. Tidak ada bahasa diharuskan, diwajibkan, tidak ada itu. Jadi artinya sifatnya kalau Pak Yonatan mau, kalau tidak juga tidak boleh ada yang permasalahkan. Kalau Pak Yonatan tidak mau memberikan klarifikasi atau statement klarifikasi dan menganggap itu sudah selesai, ya udah nggak ada yang bisa protes. Kalau mereka mau protes, buat seminar tandingan. Gitu, saudara-saudara. Tapi kalau Pak Yonatan sampai memberikan pernyataan klarifikasi, bodoh itu. Kenapa? Karena isi klarifikasi itu hanya dua. Anda akan semakin menegaskan bahwa materi Anda itu benar, Anda tidak menyesal menyampaikannya, dan tidak akan mencabut. Dan justru menegaskan secara gigih bahwa tidak ada yang salah dalam riset saya. Maka itu akan menuai kebencian berlipat-lipat kepada Anda. Dan kedua, kalau Anda bilang, oke, ada bagian-bagian tertentu yang dianggap salah, oke, ini saya minta maaf dan sebagainya. Wah, itu lebih kacau lagi. Itu akan Anda dikejar, bahkan disuruh cabut, mungkin akan disuruh hapus konten Anda, ya materi itu apa dan sebagainya, dan akan menuntut lagi tuntutan baru bahwa Dr. Yonatan Purnomo dalam pernyataan klarifikasinya telah minta maaf atas materi yang disampaikan. Ternyata ada hal-hal yang salah dan keliru, dan itu bukan menyeret Dr. Yonatan saja, tetapi juga para pimpinan di BMPT KKI. Kalau saya pribadi nih, yang mestinya buat
klarifikasi adalah ketua umum, ya, atas pernyataan sebagai keynote speaker atau pembuka seminar nasional itu dengan mempromosikan bukunya Allah Trinitas itu, yang beliau bilang jangan menggunakan Allah Tritunggal, itu berbahaya, Allah Tritunggal itu berbahaya. Ini yang perlu minta klarifikasinya ketua umum. Apa yang berbahaya Allah Tritunggal itu? Kenapa dia pakai Allah Trinitas, istilahnya Tertullianus, tetapi dia mengatakan dia tidak ikut ajaran Tertullianus yang 3 pribadi itu. Artinya secara terang-terangan, secara pribadi Pak Stefri Lumintang menentang semua teolog Trinitarian Tertullianus. Kalau secara eksplisit kata-kata beliau kita runut kembali. Mestinya yang diminta klarifikasi Pak Stefri Lumintang sebagai ketua umum. Maksud dari pernyataan beliau tentang Allah Tritunggal itu bahaya. Jangan, makanya dia nggak mau pakai istilah Allah Tritunggal itu. Nah, ini harus minta diklarifikasi. Pak Stefri harus menjelaskan kenapa begitu. Apakah betul Anda juga betul-betul sepaham dengan Dr. Yonatan bahwa Allah Tritunggal 3 pribadi itu adalah sesat, bidat, heresi, ya, sehingga Anda tidak mau pakai ajaran Tertullianus walaupun istilahnya yaitu Trinitas Anda pakai, Anda adopsi. Itu klarifikasi yang harus diberikan oleh Pak Stefri. Kalau Dr. Yonatan sudah clear, nggak perlu klarifikasi apa-apa lagi. Sudah begitu hasil risetnya yang dia yakini dan dia sudah presentasikan, dia sudah sosialisasikan, dia sudah publikasikan, sudah nggak usah lagi dituntut. Lanjut. 2. BMPT KKI secara khusus meminta agar webinar tersebut di atas dapat dipandang sebagai karya sebuah penelitian biblika yang dapat dikritisi ataupun dilakukan pendalaman dalam penelitian yang sama. Poin 2 itu paradoksal dengan poin pertama. Jadi kalau poin kedua ini diberlakukan, poin pertama nggak usah. Nggak perlu ada klarifikasi. Pak Yonatan nggak usah klarifikasi ngapain mau. Dalam soal organisasi nih, kita harus tegas. Ini statement pimpinan ini bertolak belakang ini antara poin 1 dan poin 2, paradoksal sifatnya. Kalau sudah dimintakan klarifikasi, tidak perlu ada lagi kajian-kajian berikutnya. Kalau ini terbuka untuk dikaji, dikritisi, lalu dibantah, ya dilakukan riset tandingan, segala macam. Ya nggak usah ada klarifikasi, itu saja merupakan pertarungan teologis. Makanya yang menyusun juga poin-poin keputusan ini, saya nggak ngerti bagaimana sih alur berpikir kalian di Dewan Pengurus ini. Makanya saya mau katakan, salah kalau kalian buang Joshua Tewu dari kepengurusan yang sah yang sudah diketuk palu di dalam Kongres. Bukan bicara sombong, ini adalah bukti karya saya kok. Siapa yang mau bantah? Nggak ada. Justru badan ini dan beberapa organisasi gereja yang saya ada di dalamnya sebagai pimpinan dan sebagainya, ini yang membawa kami bertemu dengan petinggi-petinggi negara, berbicara dengan menteri-menteri, berbicara dengan presiden, bicara dengan banyak pihak-pihak yang berkompeten. Ya, Anda belum lahir, yang ribut-ribut ini Anda belum lahir di BMPT KKI. Walaupun saya berbeda dengan Pak Erastus Sabdono pada waktu pertama kali mendaulat beliau untuk menjadi ketua umum. Semua orang tahu lah, saya nggak usah bicara ke belakang lah. Bendahara juga tahu ini, Antonius Nathan tahu nih, Dr. Antonius ini. Semua juga tahu bahwa yang menukangi ini, yang mengatur prosesi untuk pemilihan ini, walaupun itu ada dalam persaingan terbuka. Saya, saudara-saudara, bahkan Pak Erastus menolak untuk didaulat menjadi ketua umum. Ya, saya izin sama Pak Dirjen. Saya bilang, Pak Dirjen, saya pakai nama Bapak untuk minta, karena apa? Tidak ada figur ketika itu. Ya figur ya, artinya begini, organisasi sebesar ini saudara-saudara harus ditangani dengan orang yang bukan cuma punya wawasan, bukan cuma punya karisma, tapi harus punya uang dan tidak pelit. Dan itu yang saya lihat ada pada Pak Erastus ketika itu. Supaya organisasi ini bisa berjalan, sebelum dapat bantuan, donasi atau hibah dari pemerintah, harus bisa ditalangi oleh orang-orang BMPT KKI sendiri. Dan Pak Erastus itu dari awal sudah datang. Dari sejak Sarasian Nasional, iNews Tower MNC, sampai kepada STT Kingdom di Bali, di tempatnya Pak Timotius, Pak Erastus terus ada. Beliau juga dari awal, walaupun beliau itu dalam kapasitas sebagai pembicara, ya dalam seminar itu. Iya saudara-saudara, mulai dari ini, dari Sarasian Nasional sampai Kongres Nasional BMPT KKI. Jadi sejarahnya sangat terbuka. Baru Anda mau merusak BMPT KKI ini dengan memasukkan hal-hal yang, aduh, pengakuan iman dibawa masuk. Ini otak di mana sih? Ini bukan gereja. Sok suci, sok rohani, padahal, udah nggak usah saya ngomong, tapi ya ini Anda timbang sendiri. Oke, lanjut. Dapat dipandang sebagai karya sebuah penelitian biblika yang dapat dikritisi,
Tiga, apabila dalam penyelenggaraan webinar tersebut, baik prosesnya maupun isinya, telah menyinggung para pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, Dewan Pengurus BMPTKKI menyampaikan permohonan maaf. Tuhan memberkati, terima kasih, dan salam. Stop. Ya, poin 3 juga ini ngaco. Ya, ini paradoksal semua ini. Ini basa-basi kuno, basa-basi yang pencitraan diri lah. Nggak perlu. Ya, minta maaf segala macam. Sudah dari awal bilang ini sudah dikaji, sudah dilihat, sudah diperiksa, nggak ada masalah. Masa seorang scholar yang punya titel hebat-hebat, pimpinan-pimpinan BMPTKK ini kan hanya hebat-hebat yang sekarang ini. Terus kajian dalam meneliti, memeriksa kesiapan seminar aja kacau kayak begini. Statement tumpang tindih satu dengan yang lain. Saya pikir BMPTKK nggak usah minta maaf pengurusnya. Karena Anda sudah tahu resikonya kok. Hanya untuk pencitraan diri, percuma gitu loh. Minta maaf ini justru lebih menegaskan. Ini buktinya. Mereka minta maaf. Mereka yang menyebabkan kerusuhan ini nih, para pimpinan BMPTKK ini nih. Makanya mereka layak mundur. Ya itu ujung-ujungnya. Jadi bagi saya ini satu klarifikasi yang dungu ini. Sangat tidak berkelas. Tidak menunjukkan kompetensi sebagai scholar, para teolog hebat katanya. Sorry, saya pribadi sangat menghinakan itu. Kapasitas Anda sebagai ahli, kapasitas Anda sebagai pemimpin besar di organisasi besar seperti BMPTKK itu diciderai dengan statement Anda sendiri. Semoga ini bisa menjadi shock terapi bagi kita semua, supaya BMPTKKI harus dikembalikan kepada komitmen awal. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, seruan NKRI, begitupun seruan BMPTKKI, ya, sebagai founding father dari BMPTKKI, saya Dr. Joshua Tewu menghimbau, dan bahkan bukan cuma saya, termasuk Ketua Dewan Pembina dulu, yang mantan Dirjen Bimas Kristen, Profesor Dr. Thomas Penturi, dan saya Dr. Joshua Tewu sebagai founding fathers berdirinya BMPTKK ini, meminta dengan sangat supaya kita harus mengembalikan BMPTKKI kepada dasar awal, komitmen dasarnya, komitmen awal, dengan tidak memasukkan pengakuan iman sebagai bagian eksplisit di dalam anggaran dasar BMPTKKI. Ya, teman-teman sudah lihat ya bagaimana klarifikasi dibuat, tetapi ini kacau balau. Kacau balau. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Joshua Tewu dalam hal ini ya, bukan pemahaman agamanya, tapi pengambilan sikapnya. Dalam hal ini saya ingin katakan Joshua Tewu benar. Seharusnya BMPTKKI nggak perlu seperti ini. Ini malah membuat BMPTKKI terkesan seperti Pontius Pilatus mau cuci tangan nih. Kalau kita lihat dia jadinya Pontius Pilatus ini. Dan banyak sekali teolog-teolog, pendeta-pendeta itu selalu menjadi Pontius Pilatus. Saat jemaatnya buat salah, wah dia cuci tangan. Wah saya nggak tahu itu kan gitu. Sama seperti yang dilakukan oleh Gilbert Lumondong saat membahas masalah Verdi Sambo. Di awal dia belain Verdi Sambo kan begitu. Terus dia cuci tangan, wah saya nggak terlibat dan sebagainya. Ngeri teman-teman. Ngeri ya. Padahal sudah jelas bahwa Tertullianus itu adalah bidat. Itu fakta sejarah, nggak bisa kita bantah. Kalau yang namanya fakta, jangan kalian bantah dengan teologi. Jangan kalian bantah dengan doktrin. Nggak cocok. Ya. Nggak cocok, teman-teman. Tertullianus, sejarah mencatat, dia pernah dianatema. Dia bidat. Dan dia berguru kepada Montanus, yang jelas-jelas juga adalah bidat. Jadi kalau guru sesat, maka murid akan sesat. Akan dibilang sesat ya. Itu kan pandangan orang saat itu. Ini jadi kayak sesuatu yang ngaco. Dan ini membuktikan orang-orang yang mengikuti Tertullianus, dan kita tahu bahwa kekristenan sekarang secara mayoritas itu menganut Trinitas. Orang sekarang menganut Trinitas. Zaman dulu Trinitas itu dibidatkan, teman-teman. Ini buat teman-teman yang umum ya, supaya gampang mengerti. Jadi zaman dulu ada pemahaman itu banyak sekali. Trinitas lah dan sebagainya. Zaman dulu Trinitas itu sudah dianatema, sudah disingkirkan oleh gereja mula-mula. Gereja mula-mula ya, sebelum Konsili Nisea. Saat itu, pemahaman yang paling banyak dipakai adalah pemahaman Oneness. Tetapi saat Konsili Nisea terjadi, di tahun 325, Oneness kalah. Karena memang waktu itu serat muatan politik.
Siapa yang dekat dengan pemerintah, dia yang menang, kan begitu. Ujung-ujungnya kan penguasa yang menentukan. Penguasa yang menentukan mana yang dipakai, mana yang disingkirkan. Dan atas lobby-lobby dan kemampuan orang-orang Trinitas pada zaman itu, berhasil mereka meyakinkan dan menang di Konsili Nisea, sehingga Trinitas, pemahaman Tertullianus tersebut, kembali dipakai dan dianggap sebagai pemahaman yang benar. Sedangkan yang lain disingkirkan, dibunuh, dibakar, ditumpas. Ngeri, teman-teman. Padahal fakta sejarah itu dibongkar sama Yonatan Purnomo, bahwa orang-orang Trinitas ini maling teriak maling, seperti yang dibilang Joshua Teung, maling teriak maling. Anda bidat, tapi Anda membidatkan orang lain. Ya. Anda sesat, tapi gara-gara Anda yang menang, nanti Anda yang akan menyingkirkan orang lain lagi. Wah, ngeri. Sama kayak sekarang nih. Kita tahu PKI yang salah. Betul nggak? Sekarang kita belajar bahwa yang nggak benar itu adalah PKI. Tapi kalian bayangkan kalau sempat PKI yang berkuasa, PKI yang menang, maka sejarah akan mencatat apa? Sejarah akan mencatat para jenderal itu pengkhianat. Sekarang para jenderal yang gugur di revolusi ya, itu pahlawan revolusi. 7 jenderal. Kalau yang menang PKI, ya mereka akan jadi penjahat. Sesimpel itu kok. Kita nggak tahu, bisa jadi kan PKI nanti berkuasa lagi, 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, nggak tahu. Sejarah akan dirubah. Itu hal yang sering terjadi kok. Pemenang membuat sejarah. Ini biar teman-teman awam tahu dulu ya, apa yang terjadi di masa lalu. Karena banyak orang Kristen tuh nggak tahu apa itu Konsili Nisea, apa itu Tertullianus, kan gitu. Mereka pikir Trinitas itu ajaran Yesus. Silakan dicek. Untuk hal ini saya kembali men-challenge teman-teman. Mari kita cek di lapangan. Saya berani mengatakan bahwa pemahaman orang-orang Kristen, terutama orang jemaat awam, itu berpikir Trinitas itu memang diciptakan oleh para rasul, oleh Yesus. Oh, memang dari zaman dulu Kristen seperti itu. Mereka nggak tahu bahwa itu diubah. Mereka nggak tahu. Terus kita lihat bagaimana sikap dari pengurus BMPT KKI yang pada klarifikasi itu ya, mengatakan bahwa mereka memutuskan Yonatan Purnomo harus mengklarifikasi, disuruh mengklarifikasi ya, disuruh. Dan menurut Joshua Teung ya jangan lakukan itu gitu. Itu malah membuat penghakiman kepada Anda, seakan-akan Anda itu yang tertuduh sehingga Anda harus klarifikasi. Padahal jelas-jelas BMPT KKI mengakui materi seminar tersebut sebelum ditayangkan, sebelum disampaikan kepada publik, itu sudah diperiksa. Sudah diperiksa oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya juga. Mereka, Pak Steferi Lumintang, para pengurus, itu juga sudah ngecek kan materinya. Buktinya mereka oke. Steferi Lumintang itu adalah dosen di STT Reform, teman-teman. STT Reform itu, orang-orang Reform itu yang paling istilahnya paling gila dengan Trinitas. Silakan dicek. Orang Reform kan paling gila dengan Trinitas, selalu merasa menjadi polisi teologi. Biasanya seperti itu. Mereka yang mengkritisi doktrin dan juga denominasi lain. Tapi ini kok mereka luluskan kok. Buktinya mereka lewatin. Artinya mereka mengakui bahwa kajian itu memang ilmiah. Ada datanya. Ada datanya. Jadi kenapa Dr. Yonatan Purnomo malah dihakimi? Kan nggak fair. Sangat nggak fair gitu. Seharusnya BMPT KKI undang ahli di bagian Trinitas. Oke, sebagai pembanding, diadakanlah seminar pembandingnya. Diberikan kesempatan untuk orang-orang yang komplain ini. Orang-orang yang suka komplain ini, silakan. Anda beri kajian materi Anda, tapi harus pakai data. Jangan cuman ya saya membantah Yonatan Purnomo karena dia sesat, bidat dan sebagainya, gitu kan? Tertullianus itu benar, Trinitas itu benar, gitu. Tapi dasarnya nggak ada. Itu nggak fair. Hasil penelitian dilawan dengan hasil penelitian, jangan dilawan dengan bacot, memalukan. Ini bukan kedai tua ya. Kalau di kedai tua bolehlah gitu, adu bacot. Ini tempat akademis. Jangan kalian buat BMPT KKI itu jadi kayak kedai tua.
Ya itu yang jangan. Malu nanti kalian itu. Karena ini organisasi yang membawahi STT. Harusnya dia lebih akademis daripada STT, kan begitu. Dan Steffi Lumintang sendiri harusnya juga ikut klarifikasi kalau begitu. Harusnya dia yang klarifikasi. Karena di seminar tersebut dia menyatakan apa? Allah Tritunggal itu berbahaya. Jangan pakai istilah Allah Tritunggal. Tapi pakai Allah Trinitas. Entah apa bedanya pun. Kalau kalian tanya sama Rizuli Lubis, ya sama aja menurut dia. Trinitas, Tritunggal, 3-in-1-nya, sampai 3-in-1 pun dia bahas itu. Yang dibuat oleh, dia bilang Pak Anies. Sejak kapan Pak Anies buat 3-in-1? Lawak sekali memang kalau Rizuli Lubis. Inilah saya bilang, teman-teman Kristen harus terbuka matanya. Memang berat untuk mengakui sesuatu yang salah yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Berat, teman-teman. Karena sudah ada di posisi zona nyaman. Dengan yang seperti ini sudah enak. Sudah dapatkan semuanya. Penghasilan jelas. Ya, kita jadi pendeta udah jelas, hidupnya udah jelas semua. Ya, jemaat kita juga yang penting happy, senang, dan sebagainya. Tiba-tiba Anda suruh kita mengakui bahwa yang selama ini kita percaya itu salah. Itu nggak mungkin, teman-teman. Roboh. Roboh gitu. Sama kayak misalnya ada anak. Ya, selama ini hidupnya happy. Tiba-tiba dikasih tahu sebuah fakta bahwa rupanya dia ini anak ambil. Dia ini bukan anak kandung. Rupanya tertukar. Rupanya waktu kecil, dia tertukar dengan bayi di sebelahnya. Kalian bisa bayangkan gitu. Bagaimana pandangan dia kepada orang tua. Bagaimana hidup dia. Itu terguncang, teman-teman. Terguncang. Ya kita maklum. Tetapi yang namanya kejujuran harus diutamakan. Mau gimana lagi? Harus jujur. Hidup itu harus jujur. Ya. Apalagi ini masalahnya kamu mengajak orang. Kalau kamu tersesat sendiri, ya nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau jujur sendiri, ya nggak apa-apa. Kamu mau berbohong, nggak apa-apa sendirian. Masalah ini diajarkan kepada orang. Kasihan jemaat awam. Jemaat awam itu cuma ikut aja gitu. Pendetanya bilang, Allah mereka. Ya, pendeta bilang, oh Tuhan kita Yesus. Ya, Tuhan kita Yesus. Besok kalau dibilang Tuhan kita itu Allah Bapa lah mereka. Jangan dibawa orang tersesat. Ya. Ini satu hal yang sangat keliru dan harus benar-benar ambil tindakan yang tepat. Dan sekali lagi, BMPT KKI malah buat klarifikasi seperti itu. Ya, mohon maaf. Itu membuat Anda mendapat ruang untuk dihakimi. Jadinya Polikarpus pembenci Anda semua di luar itu kan langsung bilang, lihat tuh buktinya dia mengakui dia salah. Itulah kenapa dia kejar. Ya, mereka kejar Yonatan Purnomo untuk membuat klarifikasi. Ini nggak baik. Jadi besok-besok sedikit-dikit kalau ada yang jujur, ada orang yang berani untuk membongkar, itu langsung dimusuhi, langsung diserang, langsung dianatema, langsung ingin disakiti. Bahaya, teman-teman. Kalau ada, kita lihat ya, satu pemerintahan. Ada satu pemerintahan yang sangat zolim. Begitu ada yang mengkritisi, langsung ditumpas, langsung dibunuh. Maka besok-besok semua orang akan diam memang. Ya, memang itu sengaja dilakukan oleh pemerintah yang zolim. Kalau ada yang berani, tumpas. Ada yang berani kritik, hajar. Supaya apa? Besok semua orang diam, nggak ada lagi yang berani mengkritik. Apakah harus jadi seperti itu? Apakah agama itu harus dibuat, ya, harus disebarkan dengan cara seperti itu? Dengan pedang, dengan kekuasaan, sama seperti saat Inkuisisi Spanyol. Siapa yang nggak mau jadi Kristen, mati. Inkuisisi, zaman Spanyol dulu. Harus ubah keyakinan. Apa harus seperti itu lagi? Kita sudah melewati masa kelam itu, teman-teman. Jangan lagi lah gunakan kekuasaan untuk hal-hal yang bersifat agama. Iman orang itu hak. Kan kita mengakui iman itu adalah hak paling dasar orang. Janganlah dipaksakan lagi. Jadi kembalilah memberikan hak kepada semua orang untuk berbicara, mengungkap. Ya, kalau memang itu salah, lawan. Setelah Anda berhasil membuktikan bahwa yang dilakukan Yonatan Purnomo, bahwa pemahaman Yonatan Purnomo salah, itu mungkin boleh. Kalau kalian berhasil membuktikan bahwa Dr. Yonatan Purnomo itu salah, lu cuti gelar dia. Jangan kasih dia panggung lagi. Nggak boleh lagi dia mengajar, karena bahaya, membuat orang tersesat. Silakan. Tapi buktikan dulu dia salah.
Jangan Anda hukum dia tanpa ada pembuktian. Itu namanya main hakim sendiri. Nggak boleh seperti itu. Kalau itu mungkin fair, Anda bilang, oke Pak Yonatan Purnomo, kalau kita bisa membuktikan Anda salah, maka Anda tidak boleh lagi mengajar. Anda tidak boleh lagi dapat panggung mengajarkan kesesatan Anda. Oke, fair. Ada pembuktiannya. Kalau ini kan nggak enak. Ya. Tapi ya seperti itulah teman-teman. Kalau orang udah tahu bahwa dia nggak bisa membuktikan, membuktikan bahwa pemahaman dia yang benar, maka dia akan gunakan kekuasaan. Maka dia akan gunakan segala cara untuk bungkam orang. Itu hal yang biasa. Dan saya sudah rasakan juga gitu. Kayak saya nih bersuara seperti ini. Segala cara akan dilakukan untuk bungkam saya. Tahun lalu mereka sudah coba. Tahun ini saya belum tahu ya. Karena mereka masih coba yang kecil-kecil. Belum ada hantaman besar. Dan saya yakin akan terus mereka lakukan. Supaya apa? Supaya kita diam. Ya, ngeri. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.